welcome back. Kita di episode entah yang keberapa ini nggak tahu, udah entah berapa episode. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang ngubungin kita, pengen pasang Cool Plus juga supaya mobilnya jauh lebih adem dan lebih keren. Langsung saja bintang tamu kita hari ini ada pemain guzeng yang cukup terkenal di Kota Medan. Itulah dia, Jocelyn. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, Kami gimana? Gimana kabarnya? Baik. Per-covid-covidan ini sedang mau naik jenis yang apa lagi nggak tahu. Nggak tahu. Omikron apalah itu. Ya, untungnya sejauh ini masih sehat, masih baik-baik aja. Kalau Kami gimana? Jocelyn belum pernah kena? Belum. Sejauh ini belum pernah kena. Siap-siap pernah kena? Jangan sampai. Enggak, kalau kami udah pernah kena. Udah pernah kena dan udah sembuh. Belum pernah, dari yang pertama pun belum? Belum. Merasa belum atau jangan-jangan udah tapi kamu nggak tahu? Sejauh ini sih nggak ada ya. Belum pernah kayak sakit-sakit sampai parah gitu. Oke, berarti masih masih aman sampai saat sekarang ini. Atau mungkin udah kena tapi nggak ada gejala? Bisa jadi, tapi sering tracing nggak? Sering sih. Sering. Enggak lah, berarti belum pernah kena. Berarti kita doakan segera kena lah. Enggak gitu konsepnya. Cuman maksudnya kan kayaknya ke depannya kalau dia bakal jadi endemi, harusnya kan dia bakal akhirnya bakal jadi kayak flu biasa yang akhirnya semua orang juga bakal bisa kena biasa aja. Yang penting sih udah vaksin, iya. Supaya kalau nanti kena ya kita udah siap melawan. Iya. Oke, lanjut kita pembicaraannya kesannya jadinya ke pembicaraan ini ya, COVID ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama Jocelyn. Jocelyn ini adalah salah satu pemain alat musik yang menurut Fahmi nggak banyak peminatnya, dan entah kenapa anak muda di umur segini dengan wajah seperti ini itu mau main alat musik yang pusingnya bentuknya kayak gitu. Nah, lagi sibuk kegiatannya apa aja nih? Selain lah sibuk di alat musik atau di guzhengnya sendiri, kegiatan yang lagi disibukin? Kebetulan saya sekarang ini masih sibuk nyusun skripsi, tapi Masih sambil ada kuliah. ngajar juga. Masih kuliah dan sudah nyusun skripsi. Udah mau selesai? Almost. Udah mau selesai. Biasanya kalau orang udah mau selesai kuliah itu biasanya menikah. Belum. Tapi kan namanya orang gitu. Selesai kuliah menikah. Enggak ya? Enggak. Lanjut karir dulu. Oh, karir. Mengajar. Tadi kita dengar mengajar. Mengajar apa? Saya sekarang masih ngajar pucang sih. Pemain itu. Iya. Ngajar di Jade Music School. Jade Music School. Tolong boleh lebih kuat lagi ngomongnya. Oh iya. Ulang ya. Jade Music School. Ngajar di Jade Music School. Iya, ngajar di Jade Music School. Nah, ngajar di Jade Music School itu banyak siswanya. Lumayan. Banyak. Bentar. Alat musik guzheng itu alat musik dari Negeri China. Serius. Yes. Oke. Susah mainnya. Sebenarnya gampang-gampang susah sih. Dan mungkin susahnya itu karena ini alat musik yang tradisional. Jadi Bener. agak settingnya tuh mungkin agak ribet, terus cara mic-nya gitu. Kamu sendiri paham sampai settingnya? Paham. Selama ini kan saya lumayan banyak juga ya berkonten, jadi banyak sering di studio mini di rumah sendiri. Yes. Sering rekam sendiri, cover sendiri. Itu nanti setting audionya Sendiri saya semua. sendiri. Iya. Wow. Nah, udah berapa lama sih minat main di alat musik guzheng ini sendiri? Guzheng sama harpa ya? Iya. Harpa yang gimana sih? Yang kayak tuh loh, yang kayak alat musiknya malaikat. Oh iya. Nah, itu udah berapa lama mainnya? Kalau pucong itu sebenarnya udah sejak 13 tahun yang lalu saya mulai belajar. Berarti dari Iya, masih bocil. si bocil dia udah main kucing. Oh, bilangnya kucing ya? Kamu bilangnya Iya. Guzheng. Ya, terserah dia apa aja. Gak salah tapi kan? Oke, 13 tahun yang lalu. Iya. Dan itu berarti start dari SMP? SD SD dia udah main. Siapa sih yang ngajarin? Siapa sih yang ngotot maksain main? Itu memang dari kecil suka atau? Bukan dipaksa juga ya. Jadi sebenarnya awalnya memang ya namanya masih bocil kan, itu ya nggak ada kepikiran kayak mau belajar ini mau belajar itu gitu. Nah jadi awalnya mama saya itu ada belajar musik kucing ini di China langsung. Nah jadi sekalian gitu kayak belajarnya di China langsung? Iya. Jadi wow. pulang pergi terus lesnya. Serius? Si mama?
Oh berarti anak-anak didik sekarang di Jet Music itu adalah anak-anak yang diajarkan langsung oleh guru-guru yang belajar dari China. Iya, benar. Wow, berarti ini original ya? Iya, original from China. Nah, kalau Fami mau nanya, awalnya nih kan tadi bilang mama ngajakin. Cerita coba sedikit awal tuh gimana bisa, kalau kita bilang kan banyak nih anak-anak zaman sekarang tuh yang diajarin bola waktu sekolah, tapi besarnya nggak main bola kan gitu. Ada yang diajarin nari, nyanyi, ya besarnya nggak jadi penyanyi dan nari. Ada yang diajarin modelin, tapi besarnya nggak jadi model. Nah, kamu diajak main musik guzheng tadi dari kecil dan besarnya sampai sekarang masih eksis. Dan kita bilang malah cukup dikenal lah di Kota Medan sebagai pemain alat musik itu. Nah, awal ceritanya itu, coba lah sedikit pengalamannya. Gimana sih bisa tercebur ke dunia itu sekarang? Apakah dari awal memang udah minat atau mungkin dipaksa atau gimana? Nah, awalnya memang masih belum minat ya. Awalnya masih sempat nggak minat. Belum minat. Jadi diajakin mama untuk belajar, diajarin terus, dibawa ke China terus. Happy nggak waktu dipaksa-paksain awal-awalnya? Awalnya nggak happy, tapi nggak yang nggak juga nggak kesel. Oke. Enggak. Cuma kayak kan ya namanya bocil kan pikirannya masih main gitu. Alright. Masih main. Nah, akhirnya tapi tetap masih terus belajar gitu. Terus seiring berjalannya waktu kan makin lama makin mahir tuh karena latihan, terus makin sering-sering perform, makin sering-sering itu ikutin konser di dalam negeri maupun di luar negeri, itu kan jadi bangga gitu kan. Yes. Sampai akhirnya makin bangga, makin suka sampai akhirnya itu jadi salah satu sumber penghasilan saya di umur yang masih 14 tahun. 14 tahun sudah punya sumber penghasilan dari bermain alat musik yang tradisional. Nah, jadi setelah itu jadi makin suka kan, makin suka lagi, makin dalemin lagi sampai akhirnya di tahun 2017 sudah tamat tingkat terakhir dari Kuchong itu di grade 10, itu tingkatan paling akhir. Itu paling terakhir, berarti dinyatakan lulus. Iya, dan paling tinggi udah selesai. Iya, udah selesai. Nah, setelah itu saya mulai mikir kayak kayaknya harus nambah alat musik baru nih biar untuk upgrade skill saya dalam bermusik. Okay. Gitu kan. Nah, jadi mikir milih alat musik apa ya? Terakhir kepikiran harpa karena kebetulan harpa itu juga salah satu alat musik yang masih jarang dimainkan. Kenapa milih yang jarang? Kenapa nggak milih yang umum? Orang main gitar, piano itu kan umum. Kenapa milih yang jarang malah? Karena berasa spesial gitu, berasa unik gitu. Bukannya berarti kalau misalnya jarang itu berarti peminatnya jadi nggak banyak. Misal contoh nih kita bilang, ya gini kita ngomong bisnis ya. Kalau misalnya pemain keyboard, ya pasti setiap hari bakal dicari orang. Iya, bener kan? Setiap hari akan ada event A, event B, event C, event D. Kalau kita bicara soal bisnis dan cari duit lah. Nah sementara gue sih nggak akan ada tiap hari. Tapi kenapa milih yang nggak tiap hari? Bener. Nah tapi itu jadi salah satu motivasi saya untuk lebih memperkenalkan alat musik ini lagi. Jadi biar lebih banyak lagi yang suka sama alat-alat musik tradisional. Itu berarti ini anak muda sedang berusaha mempertahankan sebuah tradisi. Wah. Tapi bagus, keren sih. Dan kalau kami lihat kontennya kamu, ini kan dia nih konten-konten juga, ada buat konten-konten juga, ada YouTube ya? Ada YouTube. Jocelyn Parmita. Yes, segera apa disebutnya kalau di subscribe YouTube-nya, boleh ditengok karya-karyanya. Jadi kami udah cek karya-karyanya. Biasanya kalau alat musik guzheng itu kan suaranya ciri khasnya itu memang terkesan kalau begitu dimainin mau di lagu apapun dia akan terkesan memang nuansanya akan berubah menjadi China sekali gitu kan, China sekali gitu kan. Nah, dan identik lagu diapain kalau dimain pakai guzheng pasti udah langsung berasa Chinese-nya. Nah, pertanyaan kami di konten-konten coveran kamu itu banyak musiknya tuh kayak lagu-lagu yang memang hits, lagu-lagu sekarang. Kenapa milihnya kayak gitu? Bukannya alat musik itu harusnya jatuh ke China music tradisi aja? Iya bener. Jadi alat musik Kuchong itu kan memang pentatonik kan, tangga nadanya pentatonik. Nah itu jadi oke, pentatonik itu jadi satu tangga nadanya itu cuma ada 5 nada. Oke. Gitu. Jadi emang identik banget dengan suara-suara musik Chinese gitu kan. Jadi lebih banyak memang lagu-lagu klasik China. Yes. Jarang ada yang main lagu populer sekarang gitu. Nah, jadi itu salah satu tujuan saya untuk
main musik-musik yang lagi populer Lagi sekarang populer. tuh biar lebih banyak lagi anak muda yang tertarik. Ternyata bisa, ya ternyata Iya, bisa. ternyata bisa gitu. Cuma ya memang butuh YouTube-nya effort. ada ini nggak ada nggak yang ngapresiasi misalnya kayak jawab, oh kak bagus nih, ada. banyak lumayan banyak sih antusias dari anak-anak muda. Banyak juga yang gara-gara nonton YouTube saya jadi pengen belajar gitu, jadi belajar. Atau juga mungkin ada yang sebenarnya udah bisa, tapi karena kan anak muda itu identik dengan cepat bosan. Iya benar. Dia bisa, mungkin karena dia juga pernah belajar, tapi karena dia nggak merasa itu hits, dia mulai meninggalkan. Iya. Gitu ya. Tapi setelah mungkin ngelihat kontennya Jocelyn, dia Jadi, mungkin termotivasi iya, kembali karena dia bisa lagi. main. Nah soal tadi ngobrol disinggungnya anak muda, ini kan anak muda juga. Nah menurut Jocelyn, anak muda sekarang mandang Wujeng suka nggak suka atau ya gitu biasa aja atau malah bilang kampungan? Enggak sih, kalau dulu tuh memang kebanyakan yang ngeles itu masih banyak yang kayak anak muda memang, tapi itu kebanyakan yang disuruh sama orang tua. Paksaan orang tua. Iya, ibaratnya Yes. paksaan lah. Nah, tapi sekarang makin kesini tuh makin banyak anak muda yang justru minta ke orang tuanya Belajar itu. Wujeng. Tapi sebenarnya keren sih kalau kita tengok dari konten-kontennya, kalau alat Wujeng itu bisa di-collapsin, bisa nggak jadi campur sama alat musik lain? Bisa banget. Di collab sama Tapi musik lain? iya, tapi masih harus ada beberapa penyesuaian karena akan ada yang pentatonik Itu yang agak membuat sulit. Iya. Nah, pernah nggak perform bareng sama pemusik lain dengan alat musik lain? Pernah banget perform sama keyboard juga pernah. Gitar. Pemain yang kamu rasa jadi dreams kamu yang udah pernah terwujud, misalnya kamu pengen main sama siapa, atau misalnya pemain Wujeng mana yang mungkin itu kamu anggap sebagai patokan dan akhirnya pernah main bareng siapa ya? Atau pemain musik lain juga nggak apa-apa? Kalau untuk pemain kuceng udah pasti guru saya yang ada di China ya, dan itu udah kesampaian sih. Main bareng? Iya, main bareng. Konser Wah. di China, bawain lagu Indonesia. Wah, bawain lagu Indonesia? Iya. Wow. Pemain musik lain selain guru? Misalnya di Medan ada yang kamu yang terkenal di Medan atau yang terkenal di Jakarta, akhirnya main satu panggung gitu. Pernah main bareng sama Miselia yang penyanyi itu, sama Siska JKT48. Oh yes. Dia nyanyi? Iya, dia nyanyi. Kamu main itu? Wow, banyak juga ya kegiatannya ya. Nah, tadi anak muda kamu bilang antusiasnya udah mulai banyak. Pernah diajak nih? Gila lu, Jos, main alat musik kayak gitu nggak? Sejauh ini belum pernah diajak sih, malah lebih banyak kayak dikagumi gitu. Tapi anak muda? Ya mungkin karena kamu cantik. Efek kalau orang cantik kan, katakan ada lagunya sekarang kan, orang cantik itu privilege. Yes, ya kayak gitu, orang cantik itu privilege, mau dia bodoh pun juga ya orang suka aja. Tapi untungnya ini pinter sih, pinter main musik. Jadi berarti gak ada ngejek ya? Belum ada. Berarti gak ada ngejek. Nah, nanti mudah-mudahan jangan sampai ada lah. Nah, kami mau nanya lagi yang terakhir, paling berkesan. Pengalaman yang paling berkesan selama kamu main Wujeng, mana tahu nih kamu pernah main Wujengnya jatuh, putus atau kamu jalan-jalan lari-lari masuk karet lagi ngejar show atau apa misalnya apa yang paling berkesan? Yang buruk-buruk Dan lucu-lucu dan keren-keren juga boleh. Yang buruk Yang sejauh buruk ini dulu. belum ada sih. Masa sih? Iya beneran belum ada sih. Fahmi aja kayak misalnya MC pernah ngalamin mau MC udah mau mulai sound systemnya mati semua. Misalnya gitu-gitu lah yang lucu-lucu goblok-goblok gitu tuh. Sejauh ini belum ada sih yang buruk-buruk gitu. Nggak ada ya? Yang berkesan itu sejauh ini masih di saat saya konser di luar negeri bawain lagu Indonesia Pusaka. Selain itu juga Dia konser di luar negeri bawain lagu Indonesia Pusaka, tepuk tangan. pakai kebaya. Pakai kebaya. Nah ini harus dicontoh. Ini anak Indonesia yang harus dicontoh. Jangan bacot doang di dalam negeri, nggak ada karya, bos. Dan mereka suka loh kebaya. Yes. Cantik banget. Memang kebaya di luar negeri dikagumi. Iya. Oke, terakhir. Nah ini terkait kita punya konten dong. Nah hari ini kan Jocelyn datanglah, katanya ngelihat konten-konten kita, ngelihat iklan-iklan kita. Hari ini mau masang juga di mobil hariannya Jocelyn. Iya. Mobilnya si bos ini tuh Honda Brio. Iya. Fahmi nggak tahu merek kaca filmnya apa. Kaca filmnya kayaknya nggak ada merek tuh nggak ada Iya, merek. nggak ada.
nggak ada merek tuh, kayak dia pasang di lap itu di pinggir jalan, tadi mana nggak tahu lah harganya, kayak mana nggak tahu. Nah jadi dia minat pasang, kenapa nih? Nah jadi awalnya saya ngerasa gerah panas banget kayak Di mobil. Iya, udah nyalain AC juga lama dinginnya kan. Oke. Selain itu juga sebenarnya kurang gelap, merasa masih kurang gelap. Serius tuh kurang gelap? Iya, Kamu kenapa harus butuh gelap dalam mobil? karena kan Privacy. bukan privacy juga sih, cuma kalau Tapi kami cewek privacy sih. Kalau kami privacy maksudnya mobil, ya kayak kami kan sometimes bisa ganti baju dalam mobil kan. Bisa memungkinkan ganti baju dalam mobil. Jadi kalau misalnya kaca mobil tuh harus gelap. cuma enggak sih, tapi kan cewek kan kalau nyetir malam hari kan agak bahaya kan. Yes. Jadi pengen ganti gitu, tapi masih mikir kayak aduh ganti ke apa ya, bingung, pusing gitu kan, nggak ngerti mobil. Merek banyak juga. Merek juga banyak. Terus keingat Bang Fahmi sering promosiin Yes. Cool Plus ini. Terus setelah saya coba cari-cari tahu, research, ternyata Cool Plus ini ada fitur high heat rejection yang Yes, bisa tolak tolak panas sampai 99%. Nah, selain itu juga harganya lumayan terjangkau, ya masih worth it lah. Yes, untuk, dengan teknologi kualitas, setinggi itu iya. harganya juga cukup mumpuni. Selain itu juga banyak kan influencer yang udah mulai Yeay. pakai ini Cool Plus. Nah, teman-teman juga ternyata dengar tadi katanya Jocelyn bilang lagi pada Iya, mau kemarin banyak yang saranin untuk pakai Pakai. Cool Plus aja. Yes, pokoknya mudah-mudahan nanti setelah dipasang Cool Plus-nya suka, dan mudah-mudahan dengan memakai kaca film Cool Plus bisa ini ya mendukung kegiatan kamu, mobilisasi kamu setiap hari mau kesana kemari, itu bakal mendukung supaya kamu lebih, kan kalau kita di dalam mobil gak panas kan kita Iya. gak keringetan, Jadi mood bete juga kan, terjaga jadi kan. kesel. Oke, buat Jocelyn, thank you so much sudah hadir. Thank you. Mudah-mudahan nanti produknya cocok. Kita doain karir Gusionnya makin banyak lagi alat musik yang kamu mainin, yang makin aneh alat musiknya, yang makin gak dimengerti ya kan. Dan mudah-mudahan kontennya juga lancar. Kuliahnya cepat selesai. Kita doain. Itu aja deh untuk seluruh viewers. Thank you so much. See you and bye bye.